Salam sukacita bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fitus Wita. Saya mengajar di SMP Katolik Santo Yusuf Tropodo, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 25 30 91 807 dan PAK ID 20 54 00 297 001. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring atau tatap muka di kelas 8 dengan materi konsekuensi pewartaan Yesus dengan submateri sengsara dan wafat Yesus. Dalam pembelajaran, saya akan melaksanakan pendekatan mendalam atau deep learning dan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Berdiri. Bersiap memberi salam. Selamat pagi juga, silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak, silakan disiapkan terlebih dahulu perlengkapan belajarnya, buku paket, buku tulis, dan Alkitabnya. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita terlebih dahulu untuk memulainya dengan doa pembuka. Adakah yang mau memimpin untuk doa pembuka pada hari ini? Oke, terima kasih. Silakan Putri untuk maju ke depan. Untuk teman-teman, silakan menyiapkan sikap doa yang baik ya. Itu dan teman-teman, maka kita berdoa dan amin. Dan Tuhan Yesus pada kita menghadap kamu, bersyukur karena kami dari kehidupan dan dari malam kita pagi hari. Dan Tuhan pada pagi hari ini kami akan mengucapkan agama kami, tadilah supaya pelajarannya dengan Allah dan berkata juga khususnya akan mengajar kami, semoga berjalan dengan lancar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya, baik. Terima kasih Putri sudah membantu Ibu untuk membuka doa pembuka pada pagi hari ini. Anak-anak yang terkasih, setelah kita berdoa bersama, marilah kita bersama-sama untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menciptakan sebagai cinta tanah air kita kepada bangsa kita. Yuk kita mari bangkit berdiri. Silahkan tangan di dada, kita ikuti bersama bernyanyi dengan hikmat. Baik, silakan untuk duduk kembali. Ya, anak-anak, setelah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan baik, penuh sukacita dan kegembiraan? Baik. Semua dalam keadaan penuh sukacita dan kegembiraan ya? Ya, untuk terlebih dahulu, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu cek kehadirannya, Ibu presensi kehadirannya. Bagi anak-anak yang Ibu panggil, silakan untuk angkat tangan ya. Aaron, baik. Revando, baik. Anselma, ya. Joyce, Aquila Calvin, Samuel, Natalius, Florence, terakhir Vika.
Ya, terima kasih anak-anak. Kita sudah cek kehadiran pada pagi hari ini. Kita kita lanjutkan untuk memulai pembelajaran hari ini untuk membangun semangat. Anak-anak, adakah yang tahu lagu LOVE? Tahu ya? Oke, mari kita bangkit berdiri. Ibu ada lagu untuk membangkitkan semangat kita pada hari ini. Kita ikuti bersama ya, gerak dan lagu LOVE. Ya, baik. Terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Yang menjadi materi kita pada hari ini. Di buku paket halaman 58 perlu kita ketahui terlebih dahulu juga terkait dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di materi ini, di akhir fase D, peserta didik dapat menjelaskan makna sengsara dan wafat Yesus dalam upaya mewartakan kerajaan Allah, serta mampu mensyukuri karya penyelamatan tersebut dengan menerapkan sikap yang tepat dalam menghadapi penderitaan, seperti teladan Yesus dalam hidup setiap hari. Selain capaian pembelajaran, juga terdapat tujuan pembelajaran anak-anak. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami makna penderitaan. Yang kedua, peserta didik dapat mengambil sikap yang positif dalam penderitaan. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami makna sengsara dan wafat Yesus. Terakhir yang keempat, peserta didik dapat memetik teladannya untuk diwujudkan dalam kehidupan setiap hari. Begitu juga terdapat manfaat. Manfaatnya yang pertama, peserta didik memiliki kemampuan untuk mengetahui dan memahami tentang penderitaan, sengsara, dan wafat Yesus. Manfaat yang kedua adalah peserta didik memiliki kemampuan dalam meneladan nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, setelah tadi kita memulainya dari awal hingga di detik ini, Ibu ada pertanyaan pemantik. Bagaimana konsekuensi karya penyelamatan Yesus bagi masyarakat Yahudi? Adakah yang mau menjawab? Ya, baik, silahkan Aaron. Terdapat kelompok yang menerima dan kelompok yang menolak kebenaran. Oke, baik, terima kasih Aaron. Anak-anak setuju dengan jawabannya Aaron? Setuju ya? Kita berlanjut di pertanyaan yang kedua. Apakah kalian mengetahui orang atau kelompok yang menerima dan menolak pewartaan Yesus? Adakah yang mau menjawab? Oke, terima kasih Nino, silahkan. Itu adalah mengatur, orang sakit, wanita. Oke, ada lagi yang mau menambahkan jawabannya? Ya, baik, silahkan Calvin. Apa saja contoh penderitaan menurut pendapatmu? Adakah yang mau menjawab? Yuk, siapa yang mau menjawab? Oh ya, silahkan Rafael. Menurut saya penjelasan itu ada beberapa macam, namun secara umumnya ada bisa karena mengalami sakit, bisa karena kecelakaan, bisa atau diabaikan. Oke, ada lagi yang mau menambahkan jawabannya? Oke. Karena ada beberapa. Ya, terima kasih. Ada lagi? Oh ya, silahkan Samuel. Baik, anak-anak setuju dengan jawaban teman-teman tadi? Setuju ya?
Ya, itu adalah tentang materi kita hari ini, sengsara dan wafat Yesus Kristus juga ditarik dalam kehidupan setiap hari kita. Ya, baik anak-anak, kita masuk ke bagian materi. Setiap orang pasti pernah merasakan penderitaan. Dan setiap orang tidak bisa melepaskan diri dari kematian. Sebagai orang Katolik, penderitaan dan kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Penderitaan dan kematian justru menyadarkan kita sebagai manusia yang penuh keterbatasan. Maka sikap yang paling tepat dalam menghadapi semuanya adalah dengan menyerahkan diri secara total kepada Tuhan Allah. Silakan dibuka kitab sucinya dari Lukas bab 22 ayat 39 sampai 46. Kita baca secara bergantian. Ganjil dan genap. Ganjil perempuan, genap dibaca laki-laki ya. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah membaca itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh. Kemudian dia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sebagaimana ajarannya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Kita secara bersama-sama sudah membaca bersama dari kitab suci tentang kisah sengsara dan wafat Yesus. Tentu anak-anak, penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh Yesus adalah dari konsekuensi karya penyelamatan Yesus bagi masyarakat Yahudi. Permasalahan dalam pembelajaran, suatu problem atau suatu permasalahan, yaitu bagaimana konsekuensi karya penyelamatan Yesus bagi masyarakat Yahudi. Nah, tadi setelah bersama-sama kita membaca kitab suci dan sudah kita ketahui bersama ternyata juga ada kelompok-kelompok orang dari bentuk konsekuensi Yesus. Nah, pada pembelajaran berikutnya, kita diajak untuk berdiskusi bersama, mengetahui bersama, untuk mengetahui bagaimana konsekuensi dari karya penyelamatan Yesus dengan mengerjakan LKPD dalam kelompok. Gitu ya. Terdapat Ibu jelaskan terlebih dahulu, terdapat LKPD yang nanti akan Ibu berikan dalam masing-masing kelompok. Halaman pertama adalah diisi identitas kelompok, identitas anggota. Nah, di halaman kedua, anak-anak diminta untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, yaitu mencari konsekuensi dari karya penyelamatan Yesus, menemukan kelompok yang menolak dan kelompok orang yang menerima. Ingat ya, diskusi kelompok. Lalu ketika anak-anak sudah mendapat semua jawaban pada halaman kedua, silakan dituliskan kembali pada halaman yang ketiga. Gitu ya. Adakah pertanyaan terlebih dahulu dari anak-anak? Tidak ya. Tentu anak-anak sudah duduk berdasarkan kelompok sesuai dengan arahan Bu Vitus minggu yang lalu. Sehingga hari ini kita lanjut ke diskusi kelompok dengan memecahkan suatu permasalahan dalam mengerjakan di LKPD. Begitu ya. Ibu bagikan terlebih dahulu. Silahkan yang sudah mendapatkan LKPD untuk memulai diskusinya. Anak-anak boleh membuka buku paket untuk mendalami materi kembali untuk sebagai bantuan dalam mengerjakan LKPD-nya. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Silakan beri tanda dari jawaban yang sudah ditemukan oleh anak-anak.
Silakan boleh menggunakan penggaris, spidol, atau stabilo untuk memberi tanda pada jawaban LKPD-nya. Apabila terdapat hal yang kurang jelas, anak-anak boleh bertanya ke Bu Fitus ya. Silakan mencari kata dalam LKPD yang sudah dibagikan sebanyak yang kalian ketahui. Anak-anak boleh juga membuka dari buku paket kembali untuk mendalami materi sebagai bantuan juga mengerjakan LKPD-nya. Ingat ya, bagi yang sudah menemukan jawaban pada LKPD lembar kedua, jangan lupa menuliskan kembali di LKPD lembar ketiga, supaya membantu anak-anak untuk mengingat. Ya, Ini cuma ada kaya, gak apa-apa. berarti ada yang lain lagi. Cari yang lebih lengkapnya. Berarti ada kata lain lagi. Ya, yang mengalami kesulitan boleh bertanya ke ibu. Yang sudah selesai, kita persiapan untuk presentasi. Masing-masing kelompok, ingat, lengkapi LKPD-nya. Silahkan menyelesaikan LKPD-nya. Setelah ini kita untuk presentasi. Anak-anak, silahkan duduk dulu sambil ibu jelaskan teknis presentasinya. Kelompok Samuel, silahkan untuk duduk dulu. Nanti ketika presentasi, kita semuanya maju ke depan per kelompok. Dan semua anggota kelompok untuk berbicara menyampaikan jawabannya. Boleh sambil membaca hasil LKPD-mu. Jangan lupa diawali dengan perkenalan kelompok dan di akhir jangan lupa mengucapkan terima kasih. Gitu ya. Baik, kita mulai sekarang presentasinya. Ya, kita mulai dari kelompoknya. Yang pertama kelompok Revando. Ketika temannya presentasi, minta tolong teman-teman yang lain untuk menyimak ya. Selamat pagi teman-teman. Pada kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan LKPD yang tadi kita kerjakan. Sebelumnya perkenalkan saya Anu. Ada 8 kata yang kami temukan. Di antaranya ada para penguasa, orang sakit, orang kaya, orang Farisi, anak-anak, orang makan, pemungut cukai, dan pemuka agama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok Revando. Silakan duduk kembali. Yang berikutnya dari kelompoknya Rafael. Sebentar lagi kami akan mempresentasikan LKPD yang kami kerjakan. Sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Evan. Nama saya Bino. Nama saya Puri. Saya Puri. Baik, kita lanjut. Di LKPD ini tadi kami bekerja sama untuk mencari kata yang diacak. Kami menemukan 12 kata, yaitu ada pemungut cukai, ada orang miskin, ada ahli Taurat, ada orang sakit, ada anak-anak, ada kaum wanita, dan lalu ada para penguasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Rafael. Mungkin adakah kelompok yang belum selesai sampai di tahap ini? Semua sudah ya? Kita lanjut ya. Yuk, berikutnya dari kelompoknya Jose. Selamat pagi teman-teman. Selamat kami dari kelompok anak-anak siswa dan yang terdiri dari Bibi,
Jose, saya bisa sendiri, dan Yudis. Yang pertama, selanjutnya, hal yang bermakna bagi kelompok kami yaitu kami bisa berdiskusi bahwa Yesus mati di kayu salib dan diberikan bersama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Jose. Tadi setelah bersama-sama kita berdiskusi kelompok dalam mengerjakan LKPD yang tadi sudah Ibu berikan masing-masing dan anak-anak juga sudah bertanggung jawab mempresentasikan di depan, tentu berikutnya Ibu akan mengajak anak-anak untuk semakin mendalami pembelajaran hari ini. Anak-anak tadi tentu semuanya sudah mengetahui dari konsekuensi karya penyelamatan Yesus terdapat dua kelompok, yaitu yang pertama adalah kelompok orang yang menerima pewartaan Yesus dan yang kedua adalah kelompok orang yang menolak pewartaan Yesus. Nah, kita berikutnya masuk ke dalam penegasan atau kesimpulan dengan cara Ibu mengajak anak-anak untuk semakin mendalami suatu problem pada materi hari ini. Silakan anak-anak boleh menulis yang ada di layar LCD Ibu. Silakan dituliskan di buku tulisnya. Dari konsekuensi karya penyelamatan Yesus terdapat kelompok yang menerima dan kelompok orang yang menolak. Terlebih dahulu, silakan ditulis kelompok orang yang menerima. Adakah yang sudah selesai dalam menuliskan kelompok orang yang menolak? Sudah ya? Oke, baik. Nah, dalam tahap penegasan atau tahap kesimpulan ini, adakah yang mau menyampaikan pendapatnya dari hasil pengetahuan berdasarkan diskusi maupun dari materi yang Ibu bawakan tadi? Siapa saja kelompok-kelompok orang tadi? Adakah yang mau mengajukan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu? Oke, baik, silahkan Brigita. Ada dua kelompok, kelompok yang menerima dan kelompok pertama. Kelompok yang menerima ada wanita, pelacur, menunjukkan orang miskin, orang sakit, kaum wanita, dan anak. Oke, ya baik, terima kasih Brigita sudah membantu Ibu terkait dengan dalam tahap penegasan atau kesimpulan ini. Adakah yang lain yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, terima kasih Anselma. Oke, baik. Adakah lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, terima kasih Clara. Kemudian dari kelompok yang menolak, ini mereka lebih menunjukkan kekuasaan, kekayaan, dan harta duniawi. Sehingga kabinet itu dianggap mengganggu kehidupan. Ya, terima kasih Clara. Ada pendapat dengan yang sudah disampaikan pendapat dari beberapa temanmu tadi. Dalam konsekuensi karya penyelamatan Yesus, terdapat dua kelompok yang tadi Ibu sampaikan. Ada kelompok yang menerima dan ada kelompok yang menolak. Setelah bersama-sama kita mengerjakan LKPD dan juga tadi anak-anak presentasi di depan sebagai bentuk tanggung jawab anak-anak dalam berdiskusi dan juga kita sampai pada penegasan atau kesimpulan, sepertinya kita perlu membakar semangatnya kembali karena tadi mungkin kelelahan berpikir mencari kata-kata dalam LKPD. Nah, maka Ibu rasa kita perlu untuk membakar semangatnya kembali. Yuk kita bersama-sama untuk bangkit berdiri. Ibu ada ice breaking yang bisa menggugah kembali semangat anak-anak. Anak-anak, adakah yang pernah mengetahui lagu Senin Selasa Engkau Tetap Raja? Pernah tidak? Oke, tahu ya.
kita ikuti bersama ice breaking yang Ibu berikan. Yang aku jantungku Yesus segalanya, setiap degup jantungku Yesus Ice breaking, gerak dan lagu yang terakhir yang Ibu mau ajak anak-anak untuk menggugah semangat kembali, judulnya adalah Oh Sukacitaku. Yuk kita ikuti bersama. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Silakan untuk duduk kembali. Bagaimana? Apakah semangatnya semakin bertambah? Tambah ya? Oke, terima kasih. Anak-anak, tadi Ibu sudah membagikan kertas kecil yang berwarna hijau. Sekarang kita sampai di tahap refleksi. Silahkan menggunakan kertas kecil warna hijau yang sudah Ibu berikan untuk menuliskan refleksinya. Isi refleksinya. Anak-anak boleh menulis tentang makna pembelajaran hari ini. Boleh menuliskan suasana batinmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Juga nanti kita akan menempel bersama kertas refleksi di kertas yang sudah Ibu sediakan di depan. Yang sudah selesai menuliskan lembar pada lembar hijau, anak-anak boleh maju ke depan. Aktivitas menempel kertas refleksi anak-anak tetap dalam suasana yang rapi nanti ke depannya. Maksudnya Ibu adalah tidak berdesak-desakan dan juga tidak saling mendorong temannya ya. Yang terlebih dahulu silakan dari kelompoknya Brigita untuk menempelkan kertas warna hijau sebagai bentuk refleksi dari kelompoknya Brigita. Silakan maju ke depan. Yuk kelompoknya Brigita. Yudis, ya. Yang sudah selesai kembali ke tempat duduknya ya. Untuk anak-anak yang sudah selesai menuliskan dan juga menempel kertas refleksi, boleh sambil dibereskan perlengkapan belajarnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Setelah bersama-sama kita melakukan refleksi bersama, tentu Ibu memiliki motivasi untuk anak-anak supaya kedepannya anak-anak semakin semangat dalam belajar, juga semakin semangat dalam menjalani kehidupan masing-masing kita. Baik, terima kasih anak-anak. Kita sampai di penghujung kegiatan pembelajaran hari ini. Marilah bersama-sama kita untuk doa penutup. Adakah yang mau memimpin doa penutup pada hari ini? Ya, baik. Terima kasih Anselma. Kita bersikap doa yang baik. Baik, terima kasih Anselma. Ibu ingatkan kembali, silakan dibereskan perlengkapan belajarnya bagi yang belum dibereskan. Terdapat mungkin juga sampah di sekitar anak-anak, silakan diambil dan nanti boleh diambil di tempat sampah. Ingat, anak-anak tetap harus semangat dalam menjalani hidup. Kita semua harus mampu memaknai dan menjalani kehidupan kita dengan teladan Yesus Kristus. Begitu ya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Berdiri. Bersiap. Ucap terima kasih. Terima kasih.